karena semangatnya luar biasa. Sebelum jam 10.20 saya datang di sini, Bapak Ibu, teman-teman, para lansia sudah ada di pinggir-pinggir, semangat untuk menyambut merayakan ibadah lansia yang ke-16. Karenanya saya tidak salah kalau saya sebut Bapak Ibu teman-teman pemuda, karena memang fisiknya ya sudah tua, tapi semangatnya masih muda. Setuju ya? Baik, saya tadi sebelum ke sini dan sebelum naik di mimbar ini sempat bercerita dengan Ibu Pendeta. Tadi di belakang di konsistori saya lihat ada pelabuhan yang dibuat oleh jemaat ini. Saya tanya untuk apa pelabuhan itu? Untuk lalu lalang orang-orang di kampung ini ketika mereka menggunakan transportasi laut. Saya ingat kalau cerita pelabuhan ini ingat seorang opa. Biar tidak kita saling tuduh talora opa itu namanya Opa Ruben. Opa Ruben ini kebetulan dia mau pergi ke kampungnya di Toraja sana. Karena dia terbatas uangnya, maka dia naik kapal perintis ke Makassar lalu ke Toraja. Di jadwal kapal perintis itu ditulis bahwa kapal akan berlayar jam 8 malam, Ya biasalah, kalau kita sudah tahu ya, opa-opa dan oma-oma itu agak sedikit perfect ya, sempurna. Sebelum jam 8 dia sudah datang di pelabuhan. Tetapi ternyata sampai di pelabuhan ada tulisan di situ, permohonan maaf, kapal tidak jadi berangkat jam 8 malam, tapi diundur jam 4 pagi. Biasa ya, kalau kapal perintis kan biasa itu terlambat sesuatu yang biasa. Dengan jengkel, opa itu pulang. Kebetulan dia bawa cucu. Cucunya umur 8 tahun. Tahu lah kalau umur 8 tahun. Dia pulang. Nah kebetulan rumahnya dekat pelabuhan. Ketika dia sudah sampai, cucu, lebih baik kita tidur. Besok jam 4 itu kita harus sudah di kapal, karena kita akan berlayar pagi-pagi. Ya betul, mereka tidur. Tapi dasar dia minta bangun sama cucunya, kasih bangun jam 4 pagi, setengah 4 menurut saya, cucu dia memang ngajar ya. Dikasih bangun jam 4 tepat. Dia lihat jam, dia kaget, langsung dia seret, dia pun cucu, dia seret, dia putas, betul. Kapal sudah ada 2 meter dari pelabuhan. Ya karena teteh mau pergi, opa mau pergi ke kampung dengan semangat, dengan berteriak, semangat mudanya muncul. Dalam nama Yesus dia lompat ke kapal. Sampai di kapal, puji Tuhan, saya bisa berlayar. Tapi apa yang terjadi? ABK turun bilang, teteh, opa kenapa puji Tuhan? Puji Tuhan karena saya tidak terlambat. Terlambat apa? Ini kapal baru mau sandar. Ya, mengerti ya? Nah inilah semangat para opa-opa. Nah semangat opa dan oma ini juga saya ingin cerita lahirnya perlansia. Ya kebetulan waktu itu saya masih tugas di gereja Penil, di jemaat Penil Merauke. Jadi berdirinya lansia ini juga karena semangat. Ada beberapa opa yang saya ingat, itu ada Opa Nero, Opa Wanggai, Opa Bise, lalu Opa Puturuhu, dan opa-opa lainnya. Nah opa-opa ini dan oma-oma ini setiap minggu dia beribadah. Dan karena kita pendeta di situ maka hafal duduknya di mana. Opa Bise ada duduknya di depan sebelah kiri, Opa Samosir ada sebelah kanan, Opa Puturuhu dekat pintu, kita hafal. Orang-orang tua ini beribadah dengan begitu rajin ya. Padahal di warta jemaat itu didoakan, tolong doakan Opa Wanggai dalam pemulihan, Opa Puturuhu dalam pemulihan, tapi dia ikut beribadah dalam ibadah gereja. Nah karena itulah Bapak Ibu, kebetulan majelis jemaat mendorong
Kenapa sudah ada wadah-wadah yang lain tetapi lansia belum ada? Mereka memiliki semangat. Mereka mendorong kita, menginspirasi jemaat untuk melakukan pelayanan, tetapi para lansia ini tidak diberikan wadah. Nah, karenanya pada tanggal 3 Agustus 2007, tepatnya di Gereja Penil ya, berdirilah wadah perlansia, dan momen berdirinya tanggal 3 Agustus 2007 itu dianggap sebagai hari lahirnya perlansia. Padahal kalau mengikuti sejarah, saya rasa Bapak Ibu perlansia itu sudah lebih aktif seperti di dalam jemaat. Coba hitung di gereja, yang paling banyak siapa? Kalau di dalam tata gereja kita sebelum amandemen, lansia itu umur 50 tahun ke atas. Sekarang sudah amandemen 55 tahun ke atas. Coba lihat, siapa yang paling banyak di gereja? Mereka adalah para lansia. Ya, ada yang bilang bahwa katanya kenapa lansia begitu semangat beribadah? Karena mereka sudah diikuti oleh teman-teman akrabnya. Siapa itu? Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Ya, saya jujur, saya juga sudah minum itu ya, amlodipin setiap hari, simvastatin setiap hari, setiap malam. Ya, saya rasa bukan itu yang menjadi dasar ketakutan bahwa para lansia, khususnya GPI Papua, mau ikut ibadah. Saya rasa tidak. Yang mendorong mereka untuk melakukan peribadatan, saya pikir ya tadi ada lagu yang sempat dengar di status Facebook, ada lagu siapa bilang perlansia gitu ya tidak berguna. Ya, saya rasa dasar di mana-mana kekuatan jemaat yang tidak disadari ada sebetulnya perlansia lanjut usia. Saya sempat baca tadi di peraturan yang baru dikeluarkan oleh WHO, lansia itu dibagi 3 ya. Umur 60 sampai dengan 74 tahun itu lansia awal. Umur 75 sampai dengan 90 itu lansia tahap kedua. Tahap awal dan tahap kedua itu masih disebut dengan lanjut usia. Tetapi tahap ketiga, umur 90 tahun ke atas itu disebut dengan usia lanjut. Kenapa ada beda antara lanjut usia dengan usia lanjut? Ya karena jujur, kita ini para lansia ini diberikan kesempatan untuk hidup menikmati pada tahap level lanjut. Ya, 50 tahun itu kalau kategori WHO juga masuk dalam perlansia. Nah, karenanya kalau kita bisa masuk di atas 55 tahun ke atas, itu kita lanjut usia. Artinya bahwa kita bukan stagnan, bukan berhenti untuk berkarya, tetapi melanjutkan karya pelayanan. Nah, jadi jangan sampai ada konsep bahwa lansia itu orang-orang yang perlu dikasihani, ya, duduk di kursi roda, bukan. Karena dia tidak jarang, saya ikut beberapa kali persidangan sinode, bahkan sempat ditawarkan nama lansia itu diganti sama usia emas katanya. Karena banyak orang malu untuk ikut lansia karena lansia itu jadi beban gereja. Saya pikir mereka tidak paham bahwa lanjut artinya melanjutkan karya dengan tugas-tugas pokok yang sudah ditetapkan sesuai dengan usianya. Coba sekarang siapa yang menjadi tokoh-tokoh di banyak negara? Orang lanjut usia. Mahathir Muhammad bahkan sampai di usia lagi 90 tahun jadi Perdana Menteri lagi. Bapak Ma'ruf Amin kemarin ya, wapres kita usianya sudah lanjut. Lihat pimpinan-pimpinan partai politik, Ibu Megawati ya 70 tahun lebih, Bapak Prabowo 74 ya, Bapak SBY, semuanya sudah tua, sudah lanjut usia. Tetapi karena dia terinspirasi bahwa tugas pelayanan, tugas tanggung jawab itu bukan hanya berhenti ketika rematik, kolesterol, darah tinggi mengikuti, tidak. Setiap orang itu pasti ada kelemahan fisiknya kok. Kelemahan fisik itu adalah sebagai anugerah.
supaya kita tahu menempatkan diri kita. Lanjut usia kita melanjutkan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, sesuai dengan usia dan kekuatan kita. Tidak mungkin lanjut usia ya ikut ke Bapak John Rahare daftar pelatih pertandingan poli ya apa namanya di STD sana. Saya rasa tidak mungkin. Kalau mungkin mengikuti lomba caca dan masih ya. Biasanya remasil itu obat rematik itu tidak mempan. Tapi kalau caca dan dance itu mempan untuk rematik bagi lansia. Itu diri dia dibikin kuat ya, karena yakin ada spiritnya yang terbangun sehingga keluar semangat itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman pemuda yang sangat dikasihi Tuhan. Nah ini juga yang menjadi dasar bacaan kita. Kekuatan semangat, kekuatan sukacita menjadi inspirasi untuk penulis mengungkapkan lagunya dalam teks bacaan kita pada hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Aman dalam Perlindungan Allah. Saya pikir ini judul yang tepat. Sebab dalam teks bacaan kita pada hari ini, walaupun tidak terindikasi bahwa pemazmur ada dalam usia tua, tetapi pemazmur nampaknya ada dalam kondisi terhimpit. Ya, dia menghadapi bahaya. Kalau kita ngikuti membaca Alkitab dengan baik, tantangan-tantangan menghadapi musuh alam ya, membuat pemazmur nampaknya tertekan. Tetapi ketika dia menyadari, menginsafi bahwa di dalam kekuatan Allah, maka semangatnya menjadi muncul untuk tetap berkarya. Nah, ini juga yang menjadi spirit ya yang dipakai oleh ulang tahun Perlansia pada hari ini. Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan. Itu yang menjadi tema kita. Nah, saya pikir Bapak Ibu, semangat tadi yang sudah diceritakan berdirinya Perlansia, semangat dari beberapa tokoh dalam Alkitab, tokoh nasional yang sudah dilanjut usia, dan juga semangat yang disampaikan oleh pemazmur kita pada hari ini, kira juga menginspirasi kita sekalian. Ya, kita tetap semangat lah. Ya, kita tetap sehat. Apalagi WHO sekarang mengeluarkan aturan baru ya, karena memang usia harapan hidup orang Indonesia khususnya juga bertambah. Ya, kalau dulu di bawah 59, 58, 57, sekarang naik di atas 70 tahun. Itu artinya bahwa apa? Harapan hidup, kekuatan fisik kita lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang dulu. Nah, karenanya salah kalau kita tidak menggunakan kekuatan fisik kita ya dengan sesuatu yang berguna. Memang kadang-kadang izin mungkin ini apa ya, refleksi bukan kritik ya. Sepertinya juga belum ada ruang yang maksimal untuk apa namanya, untuk lansia untuk berkarya. Padahal tadi banyak pemazmur ya, ada tokoh-tokoh Alkitab ya, Abraham, Yakub itu kan sudah tua-tua dia. Ishak ya, tua dia ketika menemukan jati dirinya maksimal dalam melakukan pelayanan Tuhan. Nah, karenanya tidak salah juga ya, kalau Bapak Ibu para pelansia ya tetap dilibatkan oleh gereja. Cuma kan biasanya kalau dalam kepanitiaan orang-orang sudah lanjut usia biasanya pembina